Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Putri Nabila, nomor induk mahasiswa 202041056 dari Prodi Agroteknologi Universitas Muria Kudus untuk menjawab pertanyaan atau soal dari ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja yang pertama. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Pola bentuk gabungan terikat adalah jenis kata yang penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikutnya. Yang pertama, A. Adi plus kuasa sama dengan adik kuasa. B. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. C. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. D. Ekstra plus kulikuler sama dengan ekstra kulikuler. E. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. F. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. G. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. H. Sub plus bagian sama dengan subbagian. Nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif dinilai dengan pernyataan umum, diikuti dengan pernyataan khusus, kemudian ditarik kesimpulan. Contoh, pernyataan umum, pengembangbiakan dengan cara mencakup menghasilkan tanaman baru yang cepat berubah. Pernyataan khusus, pohon jambu Pak Tono adalah hasil cangkokan. Kesimpulan, pohon jambu Pak Tono menghasilkan tanaman baru yang cepat berubah. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Contoh, kerbau punya mata, anjing punya mata, kucing punya mata. Kesimpulan, setiap hewan punya mata. Nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan atau yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan. Contoh, mohon maaf, untuk contoh ini saya tidak bisa membacakan. Langsung lanjut ke transliterasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Contoh, dalam tulisan Arab, wahuwa khair ar-raziqin. Lalu ditulis ke bahasa Indonesianya. Langsung nomor 4, lanjut. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Penomoran adalah proses cara pembuatan memberi nomor atau angka. A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua usaha kejar usaha 1.3. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk. Nah, penomoran di atas masih ada yang kurang, yaitu di bagian nomor 1.3. dan 1.3.2. Karena seharusnya penempatan agak menjorok ke dalam setelah angka terakhir tidak diberi titik. Penulisan yang benar, A. Program usaha 1. Tahap persiapan program 1.1. Penerimaan warga belajar 1.2. Pemilihan penyelenggara 1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.3.1. Musyawarah 1.3.2. Ditunjuk 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Jika masih
salah penulisannya segera diperbaiki. Aturan untuk penulisan gelar yang sesuai pada EYD yaitu antara nama orang dan gelar dipisah dengan tanda koma. Lalu gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antar singkatan gelar. Lalu jika terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar tersebut dipisah dengan tanda koma. Contoh soalnya, Bayu Maharani S.S. menjadi Bayu Maharani, S.S. Yang kedua, R.M. Pratama, M.M. menjadi R.M. Pratama, M.M. Selanjutnya, Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD menjadi Dr. Irfai Fatur Rahman, S.P besar D kecil titik, M besar titik, P besar D kecil titik. Lanjut, Drs Muhammad Khanzunuddin MPD menjadi Drs Muhammad Khanzunuddin, M besar titik, P besar D kecil titik. Lanjutnya, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD menjadi Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M besar titik, P besar D kecil titik. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, entahlah, aku tak bisa memberi tahumu. Lalu tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurbamen, D dalam kurung siku, engar bunyi gemerisik. Lanjut, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki dalam kurung bus Transjakarta. Pesepak bola, kenamaan itu berasal dari dalam kurung kota Padang. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat. Silahkan jelaskan satu persatu disertai contoh. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. Contoh, 2 anak kecil ditemukan tewas di pinggir jalan Jenderal Sudirman. Seminggu kemudian, seorang anak wanita hilang ketika pulang dari sekolah. Sehari kemudian, polisi menemukan bercak-bercak darah di kursi belakang mobil Anwar. Polisi juga menemukan potret 2 orang anak yang tewas di Jalan Jenderal Sudirman dalam kantung celana Anwar. Dengan demikian,
Anwar adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban tentang hilangnya 3 anak itu. Selanjutnya analogi. Cara penarikan penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Contoh, seorang yang menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung. Sewaktu mendaki, ada saja rintangan seperti jalan yang licin yang membuat seseorang jatuh. Ada pula semak belukar yang sukar dilalui. Dapatkah seseorang melaluinya? Begitu pula bila menuntut ilmu, seseorang akan mengalami rintangan seperti kesulitan ekonomi, kesulitan memahami pelajaran, dan sebagainya. Apakah dia sanggup melaluinya? Jadi, menuntut ilmu sama halnya dengan mendaki gunung, yaitu banyak rintangan untuk mencapai puncaknya. Selanjutnya, hubungan kausal atau sebab akibat. Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Contoh, melihat sepintas lalu masyarakat kota bandar kita terkesan oleh kesibukan-kesibukan kerja dan lalu lintas sehari-hari. Hubungan dagang dengan relasi-relasi dari luar daerah pulau ataupun asing yang pembesarannya harus sekelas mungkin diadakan berhubungan terikatnya perahu layar pada angin musim, pemuatan barang-barang ekspor dan pembongkaran barang-barang impor. Semuanya itu tidak memungkinkan orang bekerja pelan-pelan seperti menanti menguningnya padi di musim panen. Kiranya inilah yang membentuk tipe manusia pesisiran yang lain dari tipe manusia pedalaman. 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah sebuah penalaran deduksi yang dilakukan secara tidak langsung. Contoh, jika musim kemarau, sungai akan mengering. Sekarang sungai mengering, jadi sekarang musim kemarau. 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua klausa atau lebih. Konjungsi disebut juga dengan istilah kata sambung, kata hubung, dan kata penghubung. Jenis-jenis konjungsi: konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, konjungsi antar paragraf. Contoh, jangkauan menunggu hingga larut. Tidak tidur pun ibu pasti akan melakukannya. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa hingga tampak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Contoh, Doni terlambat ke sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Ia tiba di sekolah pukul 7.45 sehingga ia ditegur oleh guru piket. Dan ketika masuk ke ruangan bahasa Inggris, ia dilarang masuk karena waktu untuk yang kesiangan telah habis. Wacana deskripsi adalah suatu satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Contoh, di ruang lesehan itu terdapat pintu untuk masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah ini cukup luas dan terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Di ruangan ini juga ada akuarium ikan. Selanjutnya, wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek
atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca, seakan-akan para pembaca melihat sendiri objek itu. Contoh, saat itu tanggal 26 Januari 2017 pukul 03.30 WIB terdengar suara tangisan sesosok bayi mungil. Tangisan ini diikuti dengan ucapan syukur dari seluruh keluarga. Pada waktu itu telah lahir bayi mungil dengan berat badan 2,75 kg dan panjang 45 cm. Bayi itu terlihat sangat mungil ketika disandingkan dengan bayi-bayi lainnya di ruangan bayi. Di samping bayi mungilku itu ada bayi yang terlihat sangat lebih besar. Berat badannya mencapai 3,9 kg dengan panjang 50 cm. Walaupun bayi kecilku paling mungil di antara bayi lainnya, tetapi tangisannya mampu membuat bayi lainnya terbangun dari tidur nyenyak mereka. Selanjutnya, argumentasi, yaitu sebuah pernyataan pendapat yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu kejadian atau peristiwa. Contoh, media pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, sebagian dari kita menganggap hal itu kurang penting. Di Indonesia saja, penyebaran media pendidikan kurang merata. Contohnya saja di daerah Papua yang saat ini tenaga pengajarnya masih sangat kurang. Ditambah lagi dengan kurangnya media pendidikan. Akibatnya, tingkat kecerdasan berbeda-beda antar daerah. Seharusnya upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap ditingkatkan, terutama dalam penyebaran media pendidikan di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, yang terakhir, persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca upaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Contoh, oleh karena itu alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, dan pelarangan membuang sampah di sebarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.